Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review perbandingan dua buah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A23 5G versus Samsung Galaxy M23 5G. Jadi kita akan melakukan perbandingan dua buah smartphone ini, bagaimana detail perbandingannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review perbandingan dua buah smartphone ini ya guys. Mari kita bandingkan kedua buah smartphone ini dari beberapa aspek, di mana aspek pertama yang kita akan bandingkan dari sisi performance ya guys. Dari sisi performance, kalau kalian lihat chipsetnya itu berbeda antara kedua buah smartphone, di mana satu menggunakan Snapdragon 750, yang satu menggunakan Snapdragon 695, di mana A23 itu 695, sedangkan M23 itu menggunakan 750. Secara fabrikasi, 695 itu menggunakan fabrikasi 6 nanometer, sedangkan 750 menggunakan fabrikasi 8 nanometer. Dan secara performance sehari-hari sebenarnya kedua buah smartphone itu sama-sama bagus, secara gaming juga sama-sama bagus. Tapi bagaimana secara benchmark, kita uji coba menggunakan benchmark. Di sini kita lihat secara Geekbench, kita lakukan perbandingan kedua buah smartphone ini. Secara prosesornya sama, prosesornya berbeda, RAM-nya sama. Dan kalian bisa lihat secara skor benchmarknya untuk Geekbench, kalian bisa lihat perbandingan seperti ini. Kemudian selain itu kita juga melakukan perbandingan benchmark lain, di mana kita menguji cobanya menggunakan aplikasi Benchmark 3D Mark. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara skor juga perbandingannya seperti ini, kalian bisa lihat skornya antara Qualcomm Snapdragon 750 versus Qualcomm Snapdragon 695 ya guys. Jadi seperti ini perbandingannya. Kemudian kita juga bandingkan menggunakan aplikasi PC Mark. Jadi secara overall, kalau misalnya kalian lihat secara skor-skor perbandingan itu memang Qualcomm Snapdragon 695 itu punya performance yang bagus ya guys dibandingkan 750. Tapi sebenarnya secara sehari-hari itu tidak terlalu berbeda jauh. Jadi ya ini perlu kalian ketahui ketika kalian beli smartphone ini, di mana kedua buah smartphone ini sama-sama punya performance yang bagus. Tapi kalau misalnya kita bicara secara benchmark, memang pemenangnya di A23 5G dibandingkan M23 5G ya guys. Kemudian sektor yang akan kita bandingkan berikutnya adalah sektor kamera. Jadi di sini kalau kalian lihat, kedua buah smartphone ini punya setup kamera yang berbeda, di mana A23 itu punya 4 kamera, sedangkan di M23 itu punya 3 kamera. Meskipun kamera ketiga ataupun kamera keempatnya itu tidak terlalu kita anggap ya guys sebenarnya, tapi kita fokus ke kamera utamanya dan kamera ultrawide-nya. Di mana kamera utamanya itu sama-sama punya resolusi yang sama 50 megapiksel, di mana di sini A23 5G itu punya OIS, sedangkan M23 5G itu tidak punya OIS. Tapi kalau misalnya kita bandingkan secara real life ketika kita gunakan, kita buat video, itu secara kualitas menurut kita kualitasnya itu hampir sama saja. Tapi bahkan menurut kita kadang-kadang di beberapa situasi itu M23 itu lebih unggul sedikit dibandingkan A23. A23 itu memang unggulnya di perekaman untuk kamera utama belakangnya karena dia ada OIS. Tapi meskipun begitu, M23 punya ACE, sedangkan A23 meskipun punya OIS tidak punya ACE, sehingga agak disayangkan aja sih kenapa Samsung membedakan itu. Harusnya A23 itu dilengkapi OIS plus ACE, itu akan membantu. Dan satu lagi, kalau perekaman video, A23 itu nggak support 4K video secara default ya guys. Sedangkan M23 secara default kamera belakangnya tuh bisa merekam hingga 4K. Dan itu tanda tanya besar, kenapa A23 yang memang harusnya fokus ke kamera tidak disediakan software untuk video 4K. Padahal itu harusnya bisa, chipsetnya juga mendukung, tapi tapi entah kenapa tidak bisa seperti itu. Dan setelah kita selidikin lebih dalam, kalau misalnya masalah resolusi itu adalah masalah software update aja yang perlu diperbarui oleh Samsung, karena kita pakai aplikasi pihak ketiga itu bisa. Untuk A23 itu bisa pakai perekaman 4K, tapi sedangkan kalau pakai kamera defaultnya nggak bisa. Tapi itu mungkin bisa diperbaiki oleh Samsung menggunakan update software. Tapi kalau misalnya kita berbicara secara kualitas, menurut kita secara dynamic range, meskipun secara dynamic range itu menurut kita lebih unggulan M23. Dan ini saya breakdown sendiri, saya cari-cari informasi dari websitenya Qualcomm, ternyata ISP-nya itu berbeda guys. Jadi ISP kamera dari chipsetnya itu ternyata memang lebih unggul Snapdragon 750 dibandingkan 695. Saya nggak tahu kenapa ISP-nya itu lebih bagus aja secara detail speknya ya, kalau kita bicara secara teknis. Sehingga itu memberikan ruang, memberikan gambaran kalau misalnya ternyata di sini memang kalau kita boleh jujur, overall memang M23 lebih unggul daripada A23 secara overall ya guys. Terlepas dia ada OIS-nya. Kalau A23 memang ada OIS-nya, tapi M23 ada ACE. Jadi menurut kita ya so-so aja sih. Jadi menurut kita malah lebih unggul di M23 sedikit dibandingkan A23. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat Review Gadget. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini supaya memberikan gambaran utuh kepada kalian mengenai kualitas kedua buah smartphone ini dari sisi kameranya ya guys.
Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Samsung Galaxy M23 versus A23 5G. Jadi kita coba bandingkan. Kalau kalian lihat di sini dia gambarnya lebih wide di A23 5G dibandingkan M23 5G. Tapi silahkan terus memberikan komentar mengenai kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya. Kalau kita lihat sini memang lebih unggulan di A23 5G ya guys untuk tapi kalau secara terang lebih terangan di M23. Saya kurang tahu kenapa. Dan ini kita juga sebenarnya sudah coba di low light juga lebih terangan di M23 dibandingkan A23 5G kalau dalam kondisi low light. Tapi kalau dalam kondisi outdoor gini dia jauh lebih wide ya guys, dan itu bagus banget buat perekaman video seperti ini. Tapi silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A23 5G versus M23 5G ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A23 5G versus M23 5G. Kita gunakan buat vlogging seperti ini, jadi kita uji coba kestabilannya. Ini A23 5G ada OIS-nya, sedangkan M23 5G tidak ada OIS-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya, kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya. Kalau kalian perhatikan mana yang lebih oke, mana yang lebih worth it untuk kalian pakai sehari-hari, harusnya sih di A23 5G lebih stabil ya guys. Ini kita pegang pakai tangan tanpa bantuan tripod, mini tripod, gimbal, apalagi ya. Ini kita pakai tangan, dan ini kalau kalian pakai satu tangan aja. Jadi harusnya level kestabilannya ini adalah level kestabilan yang normal ya guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini memang harusnya M23 itu akan lebih sedikit shaky dibandingkan A23, karena A23 5G ya itu udah ada OIS-nya. Tapi silakan terus kalau komentar secara dynamic range mirip-mirip aja sih guys, nggak terlalu beda jauh. Dan ya silakan terus kalau komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera ultra wide dari Samsung Galaxy A23 5G versus Samsung Galaxy M23 5G kalau kita gunakan buat vlogging. Dan sekedar informasi kepada kalian bahwa kedua buah smartphone sama-sama tidak ada OIS di kamera ultra wide, jadi harusnya nih kurang lebih kestabilannya hampir sama ya guys. Jadi ini kita pegang pakai tangan, kita shooting seperti ini. Kalau kalian lihat, kalian apakah oke atau tidak oke, silakan terus mendapatkan komentar mengenai kualitas kamera ultra wide dari kedua buah smartphone antara M23 versus A23 5G ini ya guys. Silakan guys tulis pendapat kalian ke komentar. Kemudian sektor yang kita bandingkan berikutnya dari sisi sektor layar, di mana sektor layar kedua buah smartphone ini meskipun sama-sama menggunakan PLS TFT Full HD Plus 120Hz, ternyata berbeda guys. Di mana M23 itu lebih unggul guys, di mana M23 ini secara layar ketika kita cek itu support untuk HDR10. Jadi HDR10 itu adalah untuk memberikan tone warna yang lebih keluar dibandingkan A23 yang tidak support HDR10. Ini adalah masalah chipset lagi, sekali lagi. 695 tidak mendukung HDR10, sedangkan 750 mendukung HDR10. Jadi masalah itu yang membuat di HP M23 itu secara layar memang secara warna itu hampir sama aja, brightness hampir sama aja, tapi secara kalau misalkan buat nonton video-video HDR itu akan lebih keluar di M23 dibandingkan A23, meskipun layarnya sama-sama PLS TFT ya guys. Dan ya ini sebuah tanda tanya sih, kenapa kok seperti ini, tapi ya agak disayangkan aja sih. Sebenarnya Samsung bisa memberikan lebih lagi untuk A23-nya ya guys. Kemudian dari sisi package ketika kalian beli kedua buah smartphone, di mana A23 5G itu masih dilengkapi oleh kepala charger, sedangkan M23 5G kalian cuma dilengkapi oleh kabel data. Dan ini mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan tersendiri buat sebagian orang yang memang nggak mau rempong, nggak mau ribet, dan kalian mau langsung bisa pakai kepala chargernya, dan itu ambillah A23. Sedangkan M23 kalian masih harus beli kepala charger lagi. Dan ya itu informasi yang perlu kalian ketahui ya guys. Kemudian dari sisa sektor lainnya kayak dari sisi baterai, waktu charging, speaker, kemudian fitur security, NFC, build quality, desain, menurut kita tuh semua balance ya guys. Jadi untuk sektor-sektor itu semua seimbang. Dan itu dia tadi yang kita bisa bandingkan dari kedua buah smartphone. Menurut kalian bagaimana detail perbandingan kedua buah smartphone ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis melalui komentar.
Kalau mau review gadget sendiri, untuk kedua buah smartphone ini sama-sama bagusnya. Meskipun memang secara preferensi, kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan value yang diberikan, M23 itu lebih value deal untuk kalian beli dibandingkan A23 5G. Tapi, mungkin bagi sebagian kalian yang nggak mau beli online, ya A23 ini adalah pilihan satu-satunya karena M23 ini dijual khusus untuk online. Sedangkan A23 itu memang dijual secara offline. Jadi mungkin itu akan menjadi sebuah deal breaker bagi sebagian orang. Tapi overall, kalau misalnya kalian mau beli, kedua buah smartphone ini sama-sama bagus. Sama-sama oke, sama-sama acceptable di kelas harganya. Tapi kalau memang kalian memang cari yang benar-benar value deal banget, ambillah M23 dibandingkan A23. Ini ada pendapat review gadget. Apalagi M23 di harga 3,3an sekarang, sedangkan A23 di 3,9 juta. Jadi memang bedanya cukup lumayan, 600.000, dan kalian masih bisa dapat beli kepala charger yang originalnya Samsung sekitar 300.000 yang 25 watt, dan itu oke-oke aja sih guys. Dan menurut kita itu akan lebih worth it untuk kalian beli dibandingkan kalian beli A23 5G. Kecuali memang kalian penggila OIS, ya memang harus ada OIS-nya, ya ambillah A23. Tapi selebihnya menurut kita lebih value deal di M23 dibandingkan A23 5G. Sekali lagi, ini adalah pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis melalui komentar. Dan jangan lupa like video kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!